Sobat Kontan, jumpa lagi dalam program podcast Kontan Insight TV. Kali ini kita akan membahas tema tentang banjir bandang yang melanda kawasan Sumatera, 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita telah kedatangan Mas Bowo ya, Mas Tri Wibowo Santoso, Direktur Pusat Studi Data dan Informasi. Apa kabar Mas Bowo? Lingkar Studi Data dan Informasi. Apa kabar Mas Bowo? Alhamdulillah baik hingga hari ini. Dan saya ditemani rekan saya Mas Ajis. Apa kabar Mas Ajis? Baik Mas Hafid. Seperti kita ketahui, bencana banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bencana yang sangat dahsyat ya, sangat besar dampaknya. Ada 25 kabupaten kota sampai saat ini masih mendapat status tanggap darurat bencana. Ya. Kita tahu bencana tersebut selain dipicu siklon tropis ya, juga karena hilangnya fungsi hidrologis di kawasan hutan tersebut. Betul. Nah, Mas Bowo melihat teman-teman dari Pusat Studi Data dan Informasi, seperti apa sih masifnya kerusakan hutan di kawasan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, sehingga menyebabkan bencana yang sangat dahsyat ya. Oke. Terima kasih waktunya Mas Hafid atas undangan di YouTube channel Kontan hari ini. Dan sebelumnya saya menyampaikan rasa duka mendalam terhadap 1.000 lebih korban jiwa akibat banjir bandang di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara. Nah, mengenai tadi disinggung ekologi, berarti deforestasi. Laju deforestasi di Indonesia itu sangat besar di era Orde Baru di tahun 1996 hingga tahun 2000. Laju deforestasinya mencapai 3,5 juta hektar lahan hutan per tahun. Itu. Nah, lantas di era sekarang itu laju deforestasi di era reformasi ya, itu masif di eranya SBY. Kala itu Menteri Kehutanannya Zulkifli Hasan. Jadi mengobrol izin kawasan hutan untuk usaha. Mungkin Mas Hafid juga masih ingat mengenai kasus PT Duta Palma. Yang Darmadi ya? Yang mencaplok, Surya Darmadi yang mencaplok kawasan hutan lindung di Tesanilo ya? Tesanilo Di Riau. Di Riau gitu. Oh, itu di eranya Zulkifli Hasan ya? Di era Zulkifli Hasan. 1,5 juta hektar kalau nggak salah. Betul. Hutan lindung yang dilepas. Itu, lantas 1,6 juta. 1,6 juta. Tapi yang dilepas itu 17.000 hektar. Gitu. Lebih dari itu, gitu. Lebih dari kesepakatan di awal yang hanya di bawah 10.000 gitu. Nah, pertanyaannya kenapa Gubernur Riau kala itu Anas Makmun yang ditangkap oleh KPK. Yang mengeluarkan izin kan Zulkifli Hasan gitu kan. Iya. Makanya belakangan diklarifikasi dia kan, si Zulkifli Hasan ini. Betul. Ini sangat memalukan ya. Sampai artis Hollywood Harrison Ford di tahun 2013 ya. Pernah menyerang dia juga kan? Pernah menyerang dia, dan di dalam penelitiannya Harrison Ford, hutan lindung yang bisa diselamatkan hanya 18%. Di Sumatera. Ya, di Sumatera. Itu sangat ironis gitu. Nah, ini menjadi PR-nya Pak Prabowo sebetulnya untuk menata ulang hutan-hutan yang ada hari ini. Jadi laju deforestasi makin masif di era Joko Widodo ya? Ya, di eranya Joko Widodo dan termasuk di era SBY. Di era SBY ya. Era Joko Widodo kan karena ada statementnya mantan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya yang dia bilang itu pembangunan mengindahkan deforestasi gitu. Jadi sebenarnya melanjutkan Mas ya? Itu melanjutkan gitu. Jadi melanjutkan melegalisasi deforestasi. Melegalisasi. Nah, sebenarnya di eranya Abdurrahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur ya, gitu. Laju deforestasi udah mulai menurun, manakala itu kan Menteri Koordinator Perekonomiannya Riza Ramli gitu. Saya ingat betul apa kata beliau ketika masih hidup gitu. Pemimpin yang cerdas itu pemimpin yang memiliki pemikiran out of the box, dia bilang gitu. Out of the box maksudnya apa? Ini kan ketika 96 di tahun sampai 2000
Indonesia dicibir sama negara-negara Eropa karena melakukan illegal logging, deforestasi gitu. Ini akhirnya dijadikan bargaining sama Bang Rizal. Oke. Gitu. Kala itu Jerman gitu sering mengkritik Indonesia. Menteri Keuangannya datang ke Indonesia berjumpa dengan almarhum Rizal Ramli. Lantas Rizal Ramli bilang, kalau mengkritik kita tentang lingkungan hidup, ya, kasih kita kompensasi, turunkan hutang kita. Gitu. Sepakat, Menteri Keuangan Jerman kala itu sepakat menurunkan utang Indonesia hingga 600 juta US dollar. Kompensasinya? Imbal baliknya Indonesia Tidak boleh memberikan lahan 300.000 hektar di Kalimantan untuk untuk dilakukan konservasi. Nah, artinya apa? Kebijakan ini bisa dilakukan oleh Pak Prabowo kok, gitu, menyelamatkan hutan untuk generasi kita ke depan. Gitu. Ini dalam rangka bahwa dunia juga membutuhkan hutan di Indonesia. Iya betul ini. Karena ini kan paru-paru dunia ya. Iya. Di antaranya selain Brazil ya dengan Amazon ya Indonesia. Iya. Borneo, Kalimantan, hutannya luas. Di Indonesia ini pelepasan kawasan hutan itu banyak untuk apa? Sektor pertambangan, perkebunan, dan pertambangan. Oke. Ya, kita masih ingat ya. Ini yang teranyar nih. Yang teranyar tuh di Sumatera Utara ada perusahaan yang sekarang sudah disegel namanya Agricorp Resources. Matabe gitu. Itu pertambangan emas itu. Gitu. di Sumatera Utara ya? Iya, itu di Sumatera Utara. Nah, ini ya Ada Toba juga. ada Toba. Ini menarik. Ini menarik nih. Ini yang menarik. Iya, Agricorp Resources itu pemiliknya Astra. Oke. gitu. Nah, Toba Pap Lestari ya TPL ya. TPL. Jelas-jelas itu kertas tuh. Iya, betul. Nah, kita tilik nih historinya. Tahun 1983 itu punyanya Sukanto Tanoto. Indorayon dengan nama inti Indorayon Utama. Gitu. Di tahun 2007 kepemilikannya berubah. Diakuisisi melalui perusahaan bernama Allied Hill Limited. Itu perusahaan berbasis di Hong Kong, Pak. Ya kan? Pemiliknya itu namanya Joseph Utama. Kewarganegaraan Singapura. Gitu. Bayangkan kita dapat apa? Gitu kan. Kita dapat apa? Pemiliknya orang-orang asing gitu. Betul. Nah, itulah ya pemerintah kita kalau katanya Pak Karno itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Eranya Pak Karno itu ya ada statement yang cukup menarik. Tidak sejengkal tanah pun gitu akan diberikan kepada asing. Makanya makna Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 sumber daya alam itu dikuasai negara untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Ini. Tapi nikel kita sekarang dikuasai oleh Yang teranyar ini kemarin ya, wah itu sampai punya bandara khusus. Itu dia bandara khusus. Nah ini, jadi kalau kita lihat ya, sudahlah stop lah untuk pemberian izin kawasan hutan ke korporasi karena itu hanya menguntungkan segelintir pihak, hanya menguntungkan individu-individu. Sementara dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan yang masif kemarin kita lihat gitu. Jadi sekarang narasi yang dibuat oleh pemerintah ini akibat badai siklon tropis gitu kan. Di negara-negara lain juga demikian seperti Malaysia ya kan, kemudian Sri Lanka dan Thailand. Iya, mereka hanya banjir, tidak disertai logging yang jelas ini loh ya kan. Jadi kalau dia memang ini ya Mas ya, apa namanya, pemberian izin itu kan utamanya hulunya adalah di pemerintah. Betul. Ya kan? Kalau pemerintah tidak memberikan, artinya tidak akan ada tuh ekspansi perusahaan-perusahaan tersebut. Betul. Nah, kita kan berharap nih pemerintah sekarang paling tidak ya kan mulai juga menata kembali ya. Betul. Sudah terlambat atau masih bisa nih? Masih bisa diperbaiki. Saya lihat ada itikat baik dari seorang Prabowo ya, gitu kan. Ada itikat baik. Jadi saya ingat betul waktu kampanye Pilpres di 2019, Prabowo itu ditelanjangi ya, quote unquote ditelanjangi oleh Joko Widodo gitu. Dia bilang, Pak Prabowo ini punya lahan di Aceh 220.000 hektar. Iya memang Pak Prabowo punya lahan di Aceh gitu.
tetapi Giani ya? jumlahnya tidak seperti itu. Giani itu ya? Iya, Giani, termasuk itu Tusam Hutani Lestari, Oh. gitu. Hmm. Tusam Hutani Lestari. Tusam Hutani Lestari itu lahannya 98.000 hektar. Oke. Tidak seperti yang diungkap oleh Jokowi yang 220.000. 220.000. 98.000, 98.000 itu tersebar di Aceh Tengah, Aceh Utara, terus Bener Meriah dan Biren. Itu pun 90.000 sudah dikembalikan oleh Prabowo untuk kawasan gajah gitu. Kawasan gajah. Konservasi gajah. Konservasi. Jadi tinggal 8.000 hektar. Oke. Gitu. Nah, ini seharusnya ya anak buahnya mengikuti ini gitu. Mengikuti ini. Nah, Pak Prabowo ya kan sudah memberikan contoh yang baik sebetulnya dalam hal ini. Tusani Hutani Lestari gitu sudah mengikhlaskan 90.000 hektar untuk menjadi kawasan gajah. Gitu. Harusnya kan diikuti ya. Tapi delalahnya ya Pak Prabowo ini menempatkan orang yang tidak expert di kehutanan gitu. Kayak Raja Juli Antoni. Karena kalau di lapangan mafia-mafianya lebih cerdas daripada pejabat. Dan dia pernah di foto itu ya? Iya. Pernah viral ya foto dia ya dengan pembalak liar ya? Pembalak liar Raja Juli kan main domino ya. Gitu. Udah jelas kok ya kan. Nah, walaupun dia menyangkal bahwa dia tidak kenal. Ya kan kita nggak tahu ya itu ya. Masa pejabat publik nggak ada pembisiknya gitu kan, nggak ada staf khususnya atau staf ahlinya. Gitu. Ya artinya masifnya kerusakan hutan ini itu karena ada hubungan saling menguntungkan nih ya. Wah, simbiosis mutualisme ya antara penguasa dan pengusaha nih ya. Iya, betul. Pengusaha yang bergerak di sektor kehutanan. Oligarki kalau katanya Riza Ramli bilang oligarki ya. Nah, artinya memang sedemikian mudah ya pemerintah selama ini memberikan izin konsesi. Mungkin di kawasan hutan yang celakanya kan misalnya izin konsesi keluar 2.000 hektar. Tapi yang dibuka bisa lebih dari itu kan. Karena minimnya pengawasan juga. Betul. Jadi memang sudah izinnya demikian. Satgas PKH-nya itu ya. Izinnya memang gampang diberikan. Kemudian pengawasan atas praktek pembukaan lahan ini juga minim kali ya. Betul. Pengawasannya lemah, betul. Jadi dia bisa terus membuka terus ya di luar di koordinat itu ya. Bisa. Itu yang terjadi di Riau ya, PT Duta Palma. Gitu. Jadi melebihi dari konsesi. Gitu. Hutan lindung pun dibabat sama dia gitu. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah hari ini gitu. Walaupun sebenarnya hutan lindung modus operandinya udah bisa kebaca gitu. Dan hutan lindung kan memang tidak boleh harusnya kan? Harusnya nggak boleh. Hutan lindung. Karena kalau hutan industri boleh. Ya, hutan lindung nggak bisa. Nah, itu pasti ada aturannya. Nah, hutan lindung kan harusnya diawasi betul gitu ya, koordinatnya gitu loh. Benar. Gitu. Nah, sebelum Sumatera kan di Jawa Tengah juga terjadi longsor. Di kawasan hutan juga sebetulnya. Di Batang Toru itu kalau nggak salah KL Kementerian Kehutanan ya, itu sudah menghentikan aktivitas operasional sementara 3 perusahaan. untuk 4 perusahaan ya? Itu ada PTPN 4 apa ya? PTPN ya. Terus ada perusahaan pembangkit listrik tenaga air ya. PLTA Batang Toru. Terus ada 2 perusahaan lainnya itu ya, Toba sama Agenkor. Iya, kalau nggak salah ya. Nah, cuman persoalannya ini cukup nggak hanya dengan sampai keputusan menghentikan sementara? Harusnya udah misalnya tutup permanen misalnya kan? Lakukan reboisasi ulang. Bukan moratorium tapi tutup permanen, ya kan? Kalau moratorium kan bisa dibuka sewaktu-waktu gitu ya. Nah, ini juga seperti orang ya sakit kepala hanya dikasih konstan. Sakitnya reda hanya sesaat. Di kemudian hari akan menjadi bencana juga di kemudian hari. Nah, berarti di daerah-daerah lain itu juga ada potensi ya, kita mudah-mudahan tidak terjadi. Ada potensi juga seperti halnya di Sumatera. Oh ya, Kalimantan misalnya. Mungkin Kalimantan bahkan Papua ya, itu yang akan dijadikan sebagian lahan food estate gitu. Itu kan juga akan menyebabkan hutan banjir karena hutan digunduli gitu. Sebenarnya penyangga. Nah, dalam konteks ini kita selain berbicara soal ekonomi tadi, sebetulnya hutan bisa
menjadi kapital ya, Ya. seperti yang dilakukan oleh Rizal Ramli dengan konsepnya Debt for Nature Swap gitu, DNS gitu. Kita dapat pengurangan utang hingga 600 juta Kita US ya. dollar gitu. Nah, ini juga hutan itu bisa menjaga nih, Pak Prabowo kan seorang prajurit, seorang tentara ya. Hutan bisa menjaga kedaulatan negara. Seperti apa yang dikatakan Rocky Gerung, saya ingat betul waktu di podcast saya lihat-lihat. Hutan bukan sekedar tumbuhan, tapi hutan menjadi barrier. Gitu. Apabila kita dapat serangan dari luar, ya hutan yang akan melindungi kita. Masih ingat ya yang Vietnam ya? Oh iya. Jadi dia Vietnam semacam- bagaimana gerilyawan Vietnam itu bisa memukul mundur pasukan Amerika. Iya. Karena di hutan. Karena di hutan, Iya. perang gerilya Perang gitu. gerilya. Makanya Ho Chi Minh yang kita kenal dengan Uncle Ho ya kan, dia melarang masyarakatnya untuk merambah hutan sebagai barrier soalnya. Persoalannya di Indonesia ini selain diobral izin pembukaan Betul, hutan betul. diobral untuk perusahaan, pembalakan hutan, aktivitas pembalakan hutan juga sangat masif ya, illegal logging tadi ya. Illegal logging, betul. Baik yang dilakukan oleh perusahaan, mungkin oknum-oknum, ataupun masyarakat setempat. Iya. Karena banyak juga istilahnya pembukaan atau illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian misalnya. Itu Iya. kan masif juga sebenarnya. Tapi kalau masyarakat setempat itu kan alat produksinya terbatas. Oh iya. Jadi tumbuhan yang dibabat itu hanya beberapa aja. Oke. Kalau ini udah pakai Berbeda dengan bulldozer ya. korporasi, pakai Bulldozer ya. eskavator, pakai bulldozer. Habis Pak itu. Oke. Mengerikan. Jadi kalau kita lihat dari dokumentasinya Harrison Ford ya, wah ngeri banget. Hutan di Kalimantan, di Sumatera. Jadi di luarnya itu terlihat pohon, tapi di tengahnya kosong. Kosong ya. Gitu. Nah, ini apa tega gitu pemimpin kita membiarkan hal ini terjadi. Ini kan tabungan untuk anak cucu cicit kita gitu Iya, ini kan. kayak di Sumatera Barat itu, kalau dilihat dari topologinya itu kan berada di gugusan Bukit Barisan. Betul. Itu gundul, ya kan? Heeh, Istilahnya hutannya sudah gundul, ini yang menyebabkan banjir bandang kemarin kan? benar. Istilahnya masuk ke beberapa wilayah di situ. Jadi nggak ada yang menyangga. Iya. Heeh, kan? benar. Artinya hutan yang berfungsi sebagai rem ini ya, rem penahan air lah ya. Iya, Rem betul. hidrologis itu sudah tidak berfungsi. Dan memang situasinya daerah Ini daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai. Karena kalau akar sawit misalnya, itu dia tidak bisa tidak menyerap kan? tidak menyerap ya akar serabutnya. Enggak. Beda dengan akar Kalau sawit ini ya memang tumbuhan, benar kata Pak Prabowo, tetapi ini monokultur. Monokultur jadi ini tanaman yang sangat rakus air. Bener. Jadi hanya ke dia aja gitu. Makanya nggak heran gitu, terjadi banjir bandang disertai dengan logging nggak jelas gitu kan. Karena dia tidak bisa jadi penyangga. Iya. Nggak bisa jadi penyangga kalau Nah, sawit. Mas Bowo, ini kan di masa tanggap darurat bencana ini ada desakan sebenarnya ke Prabowo ya, Iya. agar ditetapkan status bencana nasional. Oke. Tapi kenapa kok kayaknya Prabowo tuh berat banget ya netapin bencana nasional? Artinya statusnya masih bencana di tingkat provinsi nih ya. Iya. Itu kira-kira kenapa? Ini menarik nih pertanyaannya. Jadi mengapa Prabowo tidak menetapkan status bencana nasional? Kita lihat nih karakternya Pak Prabowo. Dia backgroundnya tentara, jenderal pula lagi kan. Apabila anak buah melakukan kesalahan, ini menjadi tanggung jawab komandan, tanggung jawab pimpinan, gitu. Nah, jadi mungkin bukan bias ya, gitu. Kita ngelihat satu contoh, misal Bahlil mengatakan 93% listrik sudah menyala. Ternyata hoax. Kita kena prank, gitu kan? Pak Prabowo yang menyatakan permintaan maaf terhadap para korban banjir. Bukan Bahlil, Prabowo sendiri. Gitu. Artinya apa tadi? Kalau ditetapkan status bencana nasional, maka asing masuk ke Indonesia. Bantuan-bantuan asing ya masuk ke Indonesia. Mereka juga punya kesempatan untuk melakukan audit lingkungan. Kalau dilakukan audit lingkungan, anak buahnya kena semua nih. Ini. Saya paham. Iya, termasuk Julhas kan. Di tahun termasuk Julhas di tahun 2009 hingga 2014 dia obral tuh kan izin kawasan hutan. Tapi Julhas kan anak buahnya
Prabowo. Mm-mm. Bener. Iya sekarang. Raja Juli juga anak buahnya Prabowo. Ya. Jadi Prabowo itu dia punya karakter yang cukup bagus ya. Jadi pembawaan dia sebagai tentara masih dipegang sampai hari ini sebagai presiden. Jadi semua kesalahan anak buahnya dia yang nanggung. Jadi kalau status bencana nasional bukan gua sih, ya kan, anak gua kena nih. Iya. Karena akan ada banyak bantuan asing yang masuk ya kalau bencana nasional ya. Seperti tsunami kan, bencana nasional asing masuk. Asing masuk. Juga selain memberikan bantuan, dia juga punya hak untuk melakukan audit. Ya. Nah, tapi 2004 itu waktu tsunami di Aceh murni bencana alam. Iya. Kalau ini bencana ekologi. Bencana Karena ekologi. disertai logging Iya. kan. Gitu. Iya. Ya artinya sebenarnya kita melihat kayak ribuan gelondongan kayu ya. Wah, jutaan itu. Jutaan loh yang ikut hanyut itu. Banyak banget. Itu sebenarnya kayu yang bukan rubuh karena bencana itu ya. Tapi sebelumnya itu pernyataan menyesatkan Raja Juli jadi, itu ya. itu kayu yang memang sudah dipotong kan, Iya. karena dia sudah bersih. Udah ada nomornya soalnya. Udah ada nomornya. Iya, nomornya itu ada number. nomor. Ada barcode itu. Ada Ada barcode ya. Iya, itu kan menunjukkan artinya demikian masifnya ya penebakan. Betul. sangat masif. Iya. Itu udah jelas lah kalau itu nggak bisa disangkal lah itu. Iya. Kan ada buktinya. Kejadian hari ini itu tidak serta-merta karena curah hujan yang tinggi, tapi akibat kebijakan masa lalu yang salah kaprah. Ya. Cuman persoalannya pertanyaannya berani nggak? Oke, tadi dibilang Prabowo ini seorang jenderal, artinya dia punya keberanian untuk misalnya tidak menetapkan ini sebagai status bencana nasional. Kan berani nggak dia untuk mencabut izin perusahaan-perusahaan yang diduga kuat ya, ikut berkontribusi menyebabkan bencana ekologi di 3 provinsi itu. Misalnya yaitu perusahaan tambang, yaitu perusahaan perkebunan sawit, berani nggak nih? Misalnya, yang kita lihat sampai hari ini beritanya baru sekedar menutup sementara ya. Iya, menutup sementara. Aktivitas operasi itu pun baru yang di Batang Toru itu kan, yang di Sumatera Utara, Tapanuli Menteri Selatan. LHK yang Iya. Maksudku coba lakukan audit, misalnya kan secara detail, lengkap, menyeluruh di daerah-daerah aliran sungai di 3 provinsi yang menyebabkan bencana sangat masif ini. Perusahaan-perusahaan yang diduga kuat ini udah, artinya cabut semua izinnya, lakukan penghijauan kembali, reboisasi lagi, penanaman pohon kembali di kawasan hutan itu. Kalau saya pribadi, Karena kalau enggak, maaf ngomong, kalau enggak, suatu saat ketika misalnya muncul lagi misalnya siklon tropis semacam ini, misalnya entah tahun berapa, kita tidak berharap. Tapi kalau kondisi hutan masih seperti sekarang, ya kan terulang lagi bencana itu. Ya, itu tidak berharap ya. Iya. Kalau tidak ada perbaikan di daerah aliran sungainya, tata kelola lagi ya. Iya. Ya enggak, Mas Bo? Tapi kalau pertanyaannya tadi Prabowo berani atau tidak, saya sih nggak begitu yakin sebetulnya. Karena dia ini solidaritas terhadap kawannya sangat kuat. Sangat kuat. Wah, teman gue nih. Iya. Nggak begitu ya. Ya kalau nggak ada keberanian itu, ya kita masih khawatir akan terulang lagi bencana seperti ini. Kita kan bisa ngelihat dari gesturnya Prabowo gitu. Semua para koruptor akan saya kejar sampai ke Antartika. Terus beberapa hari kemudian dia buat statement lagi. Cobalah balikin lagi. Balikin lagi di negara lah. Termasuk 2 hari yang lalu kan. Artinya iya, kita bisa menyimpulkan dia kalau bicara soal solidaritas pertemanan ya kan. Wah, ini agak susah ini. Termasuk 2 hari yang lalu kan keluar statementnya bahwa pemerintah akan menindak tegas aktivitas pembalakan liar. Iya. Karena ada kan? Ada. Betul. Artinya lah yang melakukan pembalakan lah ya, entah liar atau kalau misalnya dia melakukan di luar konsesi, itu kan disebut liar. Betul. Ya, artinya apa? Udah jelas-jelas kok yang melakukan pembalakan liar itu korporasi. Ya, benar. Tindak tegas dong korporasi. Cabut Iya. izinnya, ya nggak? Iya. Itu harusnya. Persoalannya berani nggak? Itu agak sulit ya kalau kayak gitu. Karena benar kata Mas Bowo tadi, artinya menata ulang kawasan hutan yang sudah rusak, itu bukan persoalan mudah. Apalagi nggak mudah. proses kerusakan hutan itu sudah terjadi Era Orde Baru. sejak era Orde Baru. Sudah puluhan tahun berlangsung demikian masif. Betul. Emang cuannya sangat besar ini. Nah itu betul. Iya, cuannya sangat besar. Dan menjadi penopang ekonomi kita juga kan perusahaan-perusahaan ini kan. Betul. Jadi saya ingin sedikit bercerita ya. Bagaimana Yusuf Hamka ya.
bisa menjalankan bisnis jalan tolnya. Sebelumnya dia kan pengusaha logging di Kalimantan. Betul. Dia itu punya bendera namanya PT Dayak Besar Group. Nah, itu ada 200.000 lahan hutan gitu disikat. Nah, kemudian ini masih di zaman Orde Baru. Dia urus administrasi, tidak ada progres dari Kementerian Kehutanan dengan alasan Yusuf Hamka mengemplang pajak, ya tidak membayar dana reboisasi. Akhirnya dilepas 200.000 hektar itu. Mau dicaplok nih, konon ya. Kalau saya nggak salah ingat ya, mau di take over sama Prabowo Sutejo. Prabowo Sutejo datang ke sana, apa yang mau gua ambil udah gundul semua. HPH dulu ya, berarti dia punya HPH, ya ada HPH. Nah, itu sehingga ya sangat masuk akal sekarang dia jadi pebisnis di jalan tol. Itu kan bisnis yang bukan 100-200 juta. Miliaran itu, triliunan malahan. Betul. Dan itu pakai uang kasnya perusahaan. Bangun jalan. Termasuk Prajogo Pangestu itu juga. Prajogo Pangestu, betul. Dia pengusaha HPH juga kan? HPH juga. HPH. Memang zaman Orde Baru konglomerat. Jadi berbasis intinya konglomerat Indonesia ini mayoritas bisnisnya bisnis alam ya, mengeksploitasi alam. Karena dulu kan salah booming satunya kayu, hutan. Dulu booming kayu kan. Booming kayu. Kemudian booming batu bara, terus minyak dan gas dan segala macam. Jadi industri ekstrak ya. Mereka yang kaya dari mengeksploitasi sumber daya alam. Dan itu sebenarnya udah lama ya terjadi ya. Lama. Tapi di masa Orde Baru. Karena kan ini kan perusahaan-perusahaan itu dialihkan kan. Betul. Itulah Ya, ciri. kayak Indorayon, PT Inti Indorayon Utama ya kan tahun 83 udah berdiri. Itu pemiliknya Sukanto Tanoto. Nah, itu dijual. Dijual di 2007. Ya, pakai bendera Allied Hill ya kan yang berbasis di Hong Kong. Nah, ini sangat ironis ya. Kita dapat apa gitu. Saudara-saudara kita yang bersuku Batak yang tinggal di sekitaran lahannya sekarang namanya TPL gitu kan. Mereka hidup dalam kemiskinan kok, Pak. Ya kan, susah hidupnya. Ini sangat tidak adil. Maka untuk menciptakan keadilan ekologi gitu, satu diantaranya kebijakannya Rijal Ramli terkait DNS itu, Death of Nature Swap ya kan. Jadi tukar hutang menjadi dengan hutan ya. Itu. Menarik ini. Itu keadilan ekologi. Karena ini terjadi di seluruh pulau ya. Iya, jadi APBN kita berkurang ya kan. Maksudnya beban utang kita berkurang dari APBN, uangnya bisa dialokasikan untuk subsidi pendidikan, kesehatan dan segala macam. Ya coba istilahnya program yang pernah digulirkan Rijal Ramli ditawarkan ke pemerintah Cina. Ya kan? Menarik nih pemerintah Cina ya. Kan? Jadi Cina sendiri. Misalnya utang proyek kereta cepat misalnya kan. Supaya turun ya. Itu menarik menyinggung soal Cina ya. Kita memang harus belajar dari Tiongkok ya. Cina. Xi Jinping itu dia mencadangkan sumber daya alamnya loh. Betul. Jadi dia nggak ekspor batu bara juga nggak. Ekspansinya ke negara-negara luar termasuk Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena ini cadangan untuk generasi. Anak cucu. Itulah artinya rusaknya alam kita ini bukan hanya karena masifnya aktivitas oleh para pemodal lokal. Tapi juga karena masifnya investasi asing masuk. Korporasi besar juga. Perusahaan sawit di Indonesia ini banyak perusahaan sawit dari Malaysia loh. Ya kan? Betul. Mereka karena udah gak punya lahan ekspan ke sini, merusak lahan kita ya kan? Betul. Menarik. Jadi itu kan yang diuntungkan hanya sekelompok orang gitu kan. Kalau untuk masyarakat banyak ini satu diantaranya kebijakan soal DNS ini. Jadi saya pesan sama Pak Prabowo ya kan, mengutip apa kata founding father kita, Datuk Ibrahim yang kita kenal, Tan Malaka. Iya. Tuan rumah tidak akan berkompromi dengan maling yang menjarah rumahnya. Gitu. Artinya jangan memberikan ruang kompromi
bagi para oligarki rakus Hmm. untuk kesejahteraan masyarakat banyak ini. Iya. Gitu. Oke. Jadi intinya Sobat Kontan, stop laju deforestasi. Karena bencana yang saat ini melanda 3 provinsi yang telah menimbulkan derita yang sangat Iya. dahsyat bagi saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Itu karena tingginya laju deforestasi di kawasan tersebut, kawasan-kawasan hutan, bukit barisan, ya, daerah aliran sungai Batang Toru dan lain sebagainya, karena rakusnya aktivitas para pemodal Iya. melakukan perusakan hutan demi melanggengkan ekspansi bisnisnya di sektor pertambangan, di sektor perkebunan sawit. Dan hari ini kita menunggu langkah konkret pemerintah di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto untuk berani menghentikan aktivitas deforestasi tersebut. Deforestasi. Tentunya demi selamat negara ini, generasi yang akan datang ya. Ya, betul. Demikian podcast Kontan TV. Salam cuan. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.